Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab teorema Pythagoras, bagian yang kedua. Nah, pada video kali ini adalah lanjutan pada video yang pertama tentang teorema Pythagoras. Ini adalah yang keduanya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama adalah menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah membedakan jenis segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu menerapkan teorema Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya mempunyai sebuah permasalahan tentang seorang anak yang mempunyai tinggi 1,7 meter menerbangkan layang-layang dengan menggunakan benang sepanjang 100 meter. Jika jarak anak terhadap titik tanah yang letaknya tepat di bawah layang-layang adalah 80 meter, berapakah tinggi layang-layang dari atas permukaan tanah? Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya ada di samping saya. Nah, itu sebuah anak yang menerbangkan layang-layang. Kemudian kita bahas ya. Kita gambar dulu anak-anaknya tersebut. Nah, terus dia menerbangkan sebuah layang-layang dengan panjang benang 100 meter dan jaraknya adalah 80 meter. Nah, yang kita cari adalah tingginya dari atas tanah menuju ke layang-layang, tinggi layang-layang. Nah, jika ini digambarkan menjadi sebuah segitiga siku-siku, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, panjang sisi miringnya adalah 100 meter, kemudian panjang sisi yang mendatar adalah 80 meter. Yang kita cari adalah panjang sisi yang tegak atau vertikal. Nah, itu yang kita cari. Kita simbolkan dengan T. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu T kuadrat sama dengan, karena yang dicari bukan sisi miring, maka sisinya harus dikurangi. 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat sama dengan 10.000 dikurangi 6.400. Kemudian hasilnya adalah T kuadrat sama dengan 3.600. T-nya saja sama dengan akar 3.600, yaitu 60. Nah, bagaimana cara mencari tinggi layang-layang tadi dari atas tanah? Kan kita tahu tinggi anak tersebut adalah 1,7 meter ditambah dengan tinggi layang-layangnya, yaitu 60 meter. Yaitu jika ditambahkan maka hasilnya menjadi 61,7 meter. Nah, seperti itu aplikasi dari teorema Pythagoras pada masalah kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Ini ada contoh soal untuk penerapan teorema Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sebuah tangga yang panjangnya 5 meter kemudian disandarkan pada sebuah tembok rumah. Nah, jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok rumah adalah 3 meter, berapakah tinggi tembok yang dicapai tangga? Tinggi temboknya yang dicapai oleh ujung tangga bagian atas. Nah, kira-kira gambar rumahnya seperti ini ya. Kalian perhatikan, kita gambar dulu rumahnya, kemudian kita sandarkan tangganya. Nah, tangganya tadi panjangnya kan 5 meter, kemudian jarak ujung bawah tangga dengan tembok adalah 3 meter. Berarti kita yang mencari adalah ujung atas tangga ke bawah tembok yang kita cari panjangnya. Nah, ini kita gambarkan dulu menjadi sebuah segitiga siku-siku yang ada di samping ini. Nah, sisi miringnya adalah 5 dan sisi mendatarnya adalah 3. Yang kita cari adalah sisi tegaknya atau vertikal. Menggunakan rumus Pythagoras juga. T kuadrat sama dengan, nah dikurangi lagi ya, karena bukan sisi miring yang dicari. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 dikurangi 9, hasilnya adalah 16. Kemudian T-nya adalah akar dari 16, yaitu 4. Maka tinggi tembok yang dicapai oleh tangga adalah 4 meter. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang
membedakan jenis segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, bagaimana cara membedakannya? Di sini saya akan memberi 3 jenis segitiga, ya, dengan keterangannya di bawahnya. Ada keterangan di bawahnya. Nah, bagaimana melihat segitiga itu, apakah itu segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul? Nah, perhatikan penjelasan di bawah ini ya. Untuk segitiga ABC yang di atas, itu saya beri sisi A, B, dan C. Nah, ada sisi A, B, dan C. Sudah ada sisinya masing-masing ya. Untuk segitiga yang pertama, yaitu jika sisi A-nya itu dipangkatkan 2, dan sisi B-nya juga dipangkatkan 2, dan juga sisi C-nya dipangkatkan 2, diperoleh A kuadrat plus B kuadrat, jumlahnya A kuadrat ditambah B kuadrat, itu lebih besar terhadap C kuadrat, maka segitiga itu dinamakan segitiga lancip. Nah, sisinya tadi itu dikuadratkan semua, kemudian dijumlahkan sisi A sama B. Nah, kita lihat jumlahnya. Jika dia lebih besar dari sisi C kuadrat jumlahnya tadi, maka dinamakan segitiga lancip. Lanjut ke segitiga yang nomor 2. Sama. Langkahnya sama, A kuadrat ditambah B kuadrat dulu. Hasilnya kita lihat dengan C kuadrat. Nah, untuk segitiga yang kedua ini, hasilnya adalah sama. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku. Gitu ya. Kemudian segitiga yang ketiga, jumlah A kuadrat plus B kuadrat itu lebih kecil atau kurang dari C pangkat 2. Maka segitiganya dinamakan segitiga tumpul. Nah, seperti itu ya. Kalian amati dulu penjelasannya yang ada di samping saya ini. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Ada contoh soal di sini. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Pertanyaannya, apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, kita lihat. Misal, panjang sisi yang terpanjang adalah sisi C dari segitiga tersebut. Nah, kalian kan tidak tahu yang mana A, B, dan C. Anggap saja sisi yang terpanjang adalah sisi C, yaitu 38 kan. Nah, berarti untuk A dan B-nya adalah 17 cm, 25 cm. Sisi C-nya 38 cm. Oke. Kemudian, seperti langkah yang ada di sebelumnya, kita jumlahkan dulu. Kita kuadratkan dulu, sorry. C kuadrat sama dengan 38 kuadrat 1444. Kemudian B kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625, kemudian A kuadratnya 17 kuadrat sama dengan 289. Kemudian kita jumlahkan A kuadrat dan B kuadrat. Sini adalah 914. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat hasil dari jumlah A kuadrat plus B kuadrat dengan C kuadrat. Kita bandingkan, besar mana? Oh, ternyata besar C kuadrat. Berarti A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat. Maka dia bukan segitiga siku-siku, tapi dia adalah segitiga tumpul. Betul. Karena A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat. Jika lupa, simak penjelasan yang sebelumnya tadi. Ada 3 jenis tadi dengan keterangan di bawahnya. Oke? Nah, saya beri contoh soal lagi, agak banyak sedikit ya. Jadi ada 4 sisi segitiga. Ya, kita cek satu persatu mereka adalah segitiga apa. Jenis segitiga apa. Dengan cara sama langkahnya tadi, A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian kita lihat apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan C kuadrat. Oke, dari yang A dulu, 356. A, B, C-nya A-nya 3, B-nya 5, C-nya 6. Kemudian dikuadratkan masing-masing. Kemudian dijumlahkan. 9 ditambah 25 sama dengan 34. Berarti kan dia kurang dari 36. Maka segitiga tumpul. A, lanjut yang B, yaitu 5, 12, 13.
Oke. Kemudian di sini 25 ditambah 144 sama dengan 169 ya. Maka sama, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, yaitu segitiga siku-siku. Kemudian yang C, 16, 24, 28. A-nya 16, B-nya 24, C-nya 28. Dikuadratkan, hasilnya adalah 256 ditambah 576, hasilnya adalah 832. Dia lebih besar dari 784, maka dinamakan segitiga lancip. Lanjut yang D, 16, 30, 34. Nah, dikuadratkan masing-masing, hasilnya 256 ditambah 900, hasilnya 1156. Pas kan? Berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka hasilnya adalah sama, yaitu segitiga siku-siku, sama dengan kan ya. Oke, dari contoh soal ini saya harapkan kalian bisa paham apa itu jenis segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Untuk latihannya bisa kalian amati di sebelahnya soal-soal latihan. Nah, di situ ada 2 soal pilihan ganda. Tapi kalian setelah menjawabnya apakah A, B, C, atau D, kalian beri keterangan atau beri cara menyelesaikannya bagaimana. Kok bisa jawabannya A, B, C, atau D. Ya, seperti itu ya. Kalian kerjakan, kalian buat latihan. Semoga ilmunya bertambah dan bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri untuk pertemuannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.